Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Hari ini akhlak terhadap diri sendiri. Di antaranya adalah jujur. Kata jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan beberapa makna. Di antaranya adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Dalam bahasa Arab, jujur itu disebut dengan menggunakan kata as-sidq, yang lawannya adalah al-kadhib atau bohong atau dusta. Jujur adalah sikap atau sifat yang melekat dalam diri seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya. Tidak ditambahi ataupun dikurangi. Sebaliknya, bohong adalah mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Berita yang tidak didukung oleh fakta adalah berita bohong. Rasul memerintahkan kita supaya berlaku jujur dan menjauhi kebohongan. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba wa 'alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa innar rajula la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, yang artinya jauhilah oleh kalian berbuat bohong, karena berbuat bohong itu membawa kamu kepada dosa dan dosa membawa kamu kepada neraka. Bila seseorang berbuat bohong dan senantiasa dalam kebohongan, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Lazimkanlah oleh kalian berkata jujur, karena jujur membawa kamu kepada kebajikan dan kebajikan membawa kamu kepada surga. Bila seseorang berkata jujur dan senantiasa dalam kejujuran, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Sifat jujur sangat penting dalam Islam, sehingga keimanan seseorang diukur. Sifat jujur sangat penting dalam agama Islam, sehingga keimanan seseorang diukur dengan nilai kejujuran yang ia miliki. Dalam kitab hadis Kanzul Ummal fi Sunan al-Aqwal wal Anfal yang ditulis oleh Alauddin al-Muttaqi al-Hindi, disebutkan bahawa ketika Abdullah bin Jarrad bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin berzina?" Nabi menjawab, "Ya, kadang-kadang." Ia bertanya lagi, "Mungkinkah ia mencuri?" Kata Nabi, "Mungkin saja." Abdullah bertanya lagi, "Mungkinkah ia berdusta?" Ketika itu Nabi SAW menjawab, "Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minun." Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Sifat bohong adalah salah satu dari sifat yang dimiliki oleh orang munafik, yang diancam dengan sangat keras dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Selanjutnya adalah sifat amanah. Amanah dalam Islam, secara etimologi, kata amanah berasal dari kata kerja amina ya'manu amnan, yang berarti aman. Dari kata kerja ini lahirlah kata iman yang bermakna percaya. Kata amanah pada mulanya dipakai untuk menyebut barang titipan yang dipercayakan menjaganya kepada seseorang. Supaya barang itu aman,
orang yang menjaganya dengan baik dan menyampaikan barang tersebut seperti apa adanya kepada pemiliknya, atau yang berhak menerimanya tanpa kurang suatu apapun, maka disebut al-amin, atau orang yang sangat amanah. Sebagaimana pada gelar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh penduduk Mekah sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Amanah dalam Islam tidak hanya terbatas pada penitipan barang saja, tetapi mencakup lebih luas. Sehingga apa aja yang dibebankan kepada manusia oleh Allah, seperti kewajiban-kewajiban agama, juga disebut amanah, sebagaimana yang terdapat dalam ayat Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semua enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Karena luasnya ruang lingkup amanah tersebut, maka Syekh Sabit dalam bukunya Islamuna mengatakan, amanah adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah adalah kata yang pengertiannya luas, mencakup segala hubungan, konsisten dalam keimanan,